Salam sehat Bapak dan Ibu sekalian, jumpa kembali di channel Irama Widya. Semoga konten-konten yang kami sajikan di masa pandemi ini dapat membantu Bapak dan Ibu untuk mengajarkan kembali kepada siswa atau anaknya. Dan apabila masih ada soal yang belum dapat diselesaikan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini supaya kami dapat membantu untuk membahasnya. Dan juga supaya kami tetap eksis membuat konten-konten berikutnya, jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ya Bapak dan Ibu. Salam sehat Ibu dan Bapak Guru. Pada video kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester 1 atau PAS 1 Matematika kelas 4 kurikulum 2013. Soal ini dibuat oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Nah, untuk memperjelas keterbacaan soal, kita buat dalam bentuk PowerPoint. Untuk soal kali ini terbagi menjadi dua bentuk soal, yaitu bentuk soal pilihan ganda dan bentuk soal uraian. Oke Ibu dan Bapak, kita lanjut ke soal nomor 1 untuk bentuk soal pilihan ganda. 0,8 sama dengan A 1/5, B 2/5, C 3/5, D 4/5. Nah, di soal ini berarti kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, pecahan desimal menjadi pecahan biasa artinya di sini ada per di atas pembilang dan di bawah penyebut. Nah, untuk pembilangnya itu adalah bilangan di belakang koma. Jadi bilangan di belakang koma 8, kita masukkan di sini 8. Nah, untuk penyebutnya kita hitung ada berapa jumlah bilangan di belakang koma. Nah, untuk 0,8 ini jumlahnya 1, berarti 8/10. Nah, kita lihat di pilihan jawabannya. Oh, ternyata belum ada karena pecahan ini masih bisa disederhanakan. Karena 8/10 itu termasuk bilangan genap, maka kita bagi dengan bilangan genap yang pertama, yaitu kita bagi dengan 2. 8 bagi 2 4, 10 bagi 2 5. Jadi 0,8 sama dengan 4/5. Jawabannya yang D. Soal nomor 2. Ubahlah 54/8 ke pecahan campuran. A 61/4, B 63/4, C 61/2, D 62/3. Nah, karena ini pilihan ganda, jadi kita bisa langsung menebak jawabannya gitu. Nah, untuk jawabannya ini kebetulan semuanya bilangan pokoknya 6. Berarti kita langsung masukkan 6 dikali dengan penyebutnya ya 8. Ini hasilnya 48. Pembilangnya adalah 54. Jadi 54 dikurangi 48. 4 dikurangi 8 nggak bisa, jadi 14 dikurangi 8, sisanya 6. Artinya 54/8 jika diubah ke pecahan campuran itu menjadi ini bilangan pokoknya 6, kemudian sisanya jadi pembilang 6 kemudian penyebutnya tetap 8. Jadi 6/8. Nah, 6/8 masih bisa disederhanakan. Kita bagi dengan 2 pembilang dan penyebutnya. Jadi 6 bilangan pokoknya 6 dibagi 2 3, 8 dibagi 2 4. 6 3/4. Jawabannya yang B. Soal nomor 3. Ubahlah 1/8 ke pecahan desimal. Nah, 1/8 artinya adalah 1 dibagi 8. Jadi bisa langsung dikerjakan ya Ibu dan Bapak. 1 dibagi 8.
1 dibagi 8 tidak bisa, sehingga harus ditambahkan 0 di belakang angka 1. Karena ditambahkan 0 berarti di atasnya juga harus ditambahkan 0 tambah koma, jadi 0, nah 10 dibagi 8 atau 8 dikali berapa yang mendekati 10, berarti 1 ya, 1 kali 8, 8, 10 dikurangi 8, 2, tidak bisa, kita tambahkan lagi 0. Nah sekarang 8 dikali berapa yang mendekati 20, 2 ya, 2 dikali 8, 16, 20 dikurangi 16, 4, kita tambahkan lagi 0, 8 dikali berapa yang hasilnya 40, 5 ya, 5 dikali 8, 40, 40 dikurangi 40, 0. Nah jadi 1/8 sama dengan 0,125. Jawabannya yang C. Soal nomor 4. Tentukan hasil 1/6 ditambah 5/6 dikurangi 2/3. Saya tulis dulu ya. 1/6 ditambah 5/6 dikurangi 2/3. Nah, di sini biar operasinya bisa dikerjakan, kita harus menyamakan penyebutnya. Per 6 ya, karena 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 dibagi 6, 1 dikali 1, 1 ditambah 6 dibagi 6, 1 dikali 5, 5 dikurang 6 dibagi 3, 2 dikali 2, 4. 1 ditambah 5, 6 dikurangi 4, 2 ya, 2/6. Ini masih bisa disederhanakan. Kita bagi dengan 2 pembilang dan penyebutnya. Jadi 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi 2, 3. 1/3. Jawabannya yang B. Soal nomor 5. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. 5/6, 2/3, 1/2. Nah, berarti 5/6, kemudian 2/3, 1/2. Nah, untuk bisa mengurutkan pecahan dari yang terkecil, penyebutnya kita samakan dulu ya. Berarti kita samakan ke per 6. Karena per 6 berarti 5 tetap sama ya, per 6. 6 bagi 6, 1 dikali 5. Kemudian yang 2/3-nya kita bagi 6 juga. Jadi 6 dibagi 3. 2 kali 2, 4. Kemudian yang setengahnya per 6 berarti 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 1, 3. Nah ini sudah sama ya semuanya. Jadi jika diurutkan dari pecahan yang terkecil, di sini 3/6, kemudian 4/6, kemudian 5/6. Kita kembalikan ke soal. Jadi 3/6 itu yang ini setengah, kemudian 4/6 itu yang ini 2/3, kemudian 5/6. Setengah, 2/3 dan 5/6. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini merupakan operasi campuran. Nah, kita harus ingat aturan untuk operasi campuran. Yang pertama, yang dikerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung. Kemudian yang kedua, kali atau bagi. Kemudian
Yang ketiga, tambah atau kurang. Nah, kali dan bagi itu derajatnya sama, tambah dan kurang juga derajatnya sama. Jadi kalau misalnya ada operasi campuran untuk soal seperti ini, ada tambah dan ada kurang, berarti kita kerjakan dari sebelah kiri. Oke, 1250 ditambah 450 dikurangi 1550. Jadi dari kiri dulu ya. Kita kerjakan 0, ini 0 ditambah 0, kemudian 5 ditambah 5, 10, 0, bawah 1 ke sini, 4 ditambah 2, 6, tambah 1 tadi jadi 7, kemudian 1. Jadi 1700, kemudian dikurangi 1550. 0 dikurangi 0, kemudian 0 dikurangi 5 tidak bisa, ditransfer 1 dari sini, 10 dikurangi 5, agak ke sini ya, tadi 0, kemudian tadi ini 10 dikurangi 5, kemudian tadi ini 7 udah diambil 1, tinggal 6 kurangi 5, 1. Nah, jawabannya adalah 150. Itu untuk cara biasa ya Ibu dan Bapak. Kalau kita perhatikan lebih jeli, sebenarnya ini kita lihat puluhannya ya. Untuk yang pertama ini puluhannya 50. Kemudian yang kedua juga 50. Kemudian yang ketiga juga 50. Jadi kalau misalnya ini sama akhirannya 50, 50, 50, karena ini pilihan ganda, jadi kita bisa langsung melihat yang puluhannya 50 yang mana. Nah, yang A. Jadi tanpa kita mengerjakan itu udah langsung bisa kita tebak jawabannya yang A. Oke. Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Nah, kita lihat dulu soal yang nomor 6 tadi. Ingat yang harus kita kerjakan, pertama yang di dalam kurung, kemudian yang kedua kali atau bagi, yang ketiga tambah atau kurang. Nah, karena yang nomor 7 ini ada yang di dalam kurung, sehingga kita harus mengerjakan yang di dalam kurungnya dulu. Berarti 84 dibagi 12 dikali 8. Kerjakan dulu yang ini. 84 dibagi 12 itu hasilnya 2 dikali berapa yang menghasilkan 4. 2 dikali 2 enggak ya, karena kalau 12 dikali 2 itu hasilnya 24. Nah, berarti dikali berapa lagi yang hasilnya 4? Berarti dikali 7. 12 kita kerjakan ya di sini. 12 dikali 7. 7 dikali 2 14, ke sini 1, 7 kali 1 7 ditambah 1 84. Berarti benar ya. 7 dikali 8 sama dengan 56. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kelipatan persekutuan 6 dan 8 adalah, nah kita cari saja kelipatan masing-masing bilangan. Jadi kelipatan 6 itu ada 6, di jumlah-jumlah ya, 6 ditambah 6 12, 12 ditambah 6 18, 18 ditambah 6, 24, 24 tambah 6 30, 30 ditambah 6 36, 36 ditambah 6 42, 42 ditambah 6 48, 48 ditambah 6 50, 48 ditambah 6 54,
54 ditambah 6, 60. 60 ditambah 6, 66. Kemudian 66 ditambah 6, 72. Kita berakhir di 72 ya. Kenapa? Karena di sini bilangan paling besarnya 70. Sekarang kelipatan dari 8. Oh, ini kelipatan ya. Kelipatan 6, kelipatan 8. Nah, kelipatan 8 berarti 8 ditambah 8, 16. Kemudian 16 ditambah 8, 24. 24 ditambah 8, 32. 32 ditambah 8, 40. 40 tambah 8, 48. 48 tambah 8, 56. 56 ditambah 8, 64. 64 ditambah 8, 72. Nah, kita pakai dan seterusnya saja. Nah, kelipatan persekutuan berarti kita cari kelipatan persekutuan 6 dan 8. Yang samanya yang mana? Berarti yang ini ya. 24. Nih, 24. Kemudian 48. 48. Kemudian 72 ya. 72 dan seterusnya. Oke, jadi jawabannya yang D ya. 24, 48 dan 72. Lanjut ke soal nomor 9. Faktorisasi prima dari 162 adalah. Nah, karena yang ditanyanya faktorisasi prima Ibu dan Bapak, berarti untuk menjawab soal ini yang paling mudah adalah dengan membuat pohon faktor ya. 162. Nah, karena ini bilangan genap berarti bisa dibagi oleh bilangan genap. Kita bagi dengan 2. 16 dibagi 2 itu 8. 2 dibagi 2, 1. 81. Nah, untuk 81 ini bilangan ganjil, berarti harus dibagi juga oleh bilangan ganjil. Bilangan ganjil yang pertama 3 ya. Nah, berarti 8 dibagi 3 itu hasilnya 2 ya, 6. Berarti 8 dikurangi 6, 2, jadi 21. 21 dibagi 3, 7. 27. Nah, 27 juga sama bilangan ganjil, berarti kita bagi 3. 27 dibagi 3 hasilnya 9. 9 juga bilangan ganjil. Jadi 3 dibagi 3. Jadi faktorisasi dari 162 adalah 2 dikali 3. Kita hitung 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 3 pangkat 4. Jawabannya yang B. Soal nomor 10. Faktor prima dari 27 adalah, nah 27 itu sama dengan 1 dikali 27. Kemudian sama dengan, karena ini bilangan ganjil berarti nggak mungkin ya dibagi 2, jadi langsung 3. 3 dikali 9. Kemudian 3 dikali 3. Nah, berarti pembaginya kalau 1 ini bukan faktor prima ya, berarti 3 ya. Jadi jawabannya yang C. Kemudian lanjut ke soal nomor 11. Berikut bilangan prima kecuali A 63, B 67, C 73, dan D 79. Nah, bilangan prima. Pengertian dari bilangan prima itu adalah bilangan
lebih dari 1 dan hanya bisa dibagi dengan angka 1 atau bilangan itu sendiri. Nah, ini pengertian dari bilangan prima. Berarti kalau misalnya bisa dibagi selain dengan bilangan itu sendiri, itu tidak termasuk bilangan prima atau istilahnya termasuk bilangan komposit. Karena ini pilihan ganda, kita coba saja satu persatu ya Ibu dan Bapak. Kita coba yang pilihan A, 63. 63 itu 1 dikali 63 masih bisa ternyata ya dibagi karena ini ganda. Berarti kita bagi 3 kali 6 dibagi 3 2, 3 dibagi 3 1. Jadi 3 dikali 21. Nah, langsung ketemu kan jawabannya. Jadi jawabannya adalah A. Untuk yang B, C, dan D ini sudah pasti termasuk bilangan prima. Nomor 12. EPB dari bilangan 8 dan 12 adalah, nah ini yang ditanya, EPB 8 dan 12. Ini bisa kita kerjakan dengan 2 cara. Cara yang pertama, kita buat dulu cara yang pertama. Kita kerjakan dulu 8 itu sama dengan 1 dikali 8 sama dengan 2 dikali 4. Nah, untuk 12 sama dengan 1 dikali 12, kemudian 2 dikali 6 sama dengan 3 dikali 4. Nah, kemudian kita tentukan faktor masing-masing. Faktor dari 8 dari sini ya. Berarti 1, kemudian 2 kita urutkan ya. 4, 8. Kemudian faktor dari 12. Nah, ini ya, 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, 6, dan 12. Nah, kita lihat faktor persekutuannya dulu. EP dari 8 dan 12. Faktor persekutuannya itu yang samanya, yang mana? Berarti 1,2,4. Gitu. Nah, karena yang ditanya EPB, faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 12, berarti yang paling besar adalah 4. Gitu. Jadi jawabannya yang B. Seperti itu ya. Nah, cara kedua bisa dengan menggunakan pohon faktor. Satu-satu ya. Pohon faktor untuk 8 karena bilangan genap dibagi 2 hasilnya 4. 4 juga bilangan genap dibagi 2 hasilnya 2. Nah, untuk yang 12, 2 dibagi 6, 2 dibagi 3. Nah, kita tulis di sini ya, 8 sama dengan 2 pangkat, hitung yang ininya, 1, 2, 3. 2 pangkat 3. Kemudian 12, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, karena yang ditanya adalah EPB, jadi yang harus kita lihat adalah di kedua bilangan ini yang ada bilangannya yang sama. Nah, di sini kan bilangan yang samanya 2 ya.
Nah, kemudian dari bilangan yang sama ini pilih yang paling kecil. Nah, di sini berarti yang paling kecil adalah 2 pangkat 2, sehingga EPB dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 2 atau 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, hasilnya sama ya antara cara 1 dan cara 2 Ibu dan Bapak. Nanti diserahkan kepada Ibu dan Bapak yang paling mudah yang mana. Nomor 13. Nomor 13. Nah, ini sarannya karena bilangannya sudah besar, jadi tidak pakai cara 1 seperti menjawab di soal nomor 12. Jadi tetap kita punya 2 cara. Cara yang pertamanya kita langsung pakai pohon faktor. Untuk yang 24, pohon faktornya 2. 24 dibagi 2, 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Kemudian 12 dibagi 2, itu 6. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Nah, yang 30-nya 2, 15 ya. Kemudian ini dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 juga nggak bisa, berarti langsung dibagi 3 ya, bisa 3, hasilnya 5. Kemudian yang 36-nya 36 dibagi 2, 1, 16, 18 ya, dibagi 2, 9, kemudian dibagi 3, 3. Nah, kita tulis di bawahnya ya, 24 berarti 2, kita hitung 2-nya 1, 2, 3, 2 pangkat 3 dikali 3, kemudian 30, 2 dikali 3 dikali 5, kemudian 36, 2 pangkatnya ada 2 ya, 2 dikali 3, ini juga ada 2 ya, berarti 3 pangkat 2. Nah, EPB adalah bilangan yang dimiliki oleh ketiga bilangan ini dan yang paling kecil. Berarti yang dimiliki oleh ketiganya adalah bilangan 2 dan bilangan 3. Nah, yang terkecilnya adalah yang pangkatnya 1. Jadi EPB dari 24, 30, dan 36 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi jawabannya yang A. Oke, itu cara 1 ya. Untuk cara 2, kita bisa menggunakan tabel faktor persekutuan. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini faktor persekutuan. Nah, di sini kita tuliskan bilangan-bilangannya 24, 30, kemudian 36. Nah, karena semuanya bilangan genap, berarti kita mulai dengan membagi semua bilangan dengan 2. Jadi 24 dibagi 2 itu 12, 30 dibagi 2 15, kemudian 36 dibagi 2 itu 18. Nah, kemudian ini kita langsung bagi saja dengan 3. Jadi 12 dibagi 3 hasilnya 4, 15 dibagi 3 hasilnya 5,
18 dibagi 3 hasilnya 6. Gitu ya. Nah, kemudian sudah tidak bisa lagi ya, karena ini sudah 5, udah 1 dikali 5. Untuk menentukan EPB-nya yang mana? EPB 24, 30, 36 itu adalah yang ini ya. EPB-nya jadi hanya yang ini saja. 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Sama ya hasilnya. Nah, keuntungan menggunakan tabel ini, kita bisa langsung menentukan selain EPB-nya, kita juga bisa menentukan KPK-nya Ibu dan Bapak. Jadi kalau misalnya ditanya KPK 24, 30, dan 36 ini berapa? Nah, kalau ini kan EPB. Nah, kalau ini kan EPB. Nah, kalau KPK-nya yang ini Ibu dan Bapak. Jadi sampai sini. Berarti 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6. Nah, inilah KPK-nya. Karena tidak ditanya ya, jadi kita lanjut ke soal nomor 14 Ibu dan Bapak. Nah, ini yang ditanyakan adalah soal KPK, tapi tidak usah menggunakan faktor persekutuan, tabel faktor persekutuan karena bilangannya masih kecil. Jadi untuk mudahnya kita gunakan saja dengan mencari kelipatan masing-masing dari bilangan 4 dan bilangan 6. Jadi KPK dari 4,6 adalah, nah kita cari kelipatan dari 4. Nah, karena di sini pilihan ganda, berarti kita batasi saja ya. Paling besarnya ini di 24. Kelipatan dari 4 berarti 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 12, 12 ditambah 4 16, 16 tambah 4 20, 20 tambah 4 24 dan selanjutnya. Karena di sini paling besarnya 24 ya, jadi kita batasi sampai 24 saja. Kemudian kelipatan dari 6. Nah, kelipatan dari 6 berarti ini 6. Kemudian 6 tambah 6 12. 12 tambah 6 18. 18 ditambah 6 itu 24 dan seterusnya. Berarti di sini kelipatan persekutuan 4 dan 6. Kita lihat yang samanya. Yang samanya di sini ada 12 ya. 12. Kemudian kita nemu juga 24. 24 dan selanjutnya. Nah, yang ditanya adalah kelipatan persekutuan terkecil. Berarti yang pertama ya. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Jawabannya yang B. Seperti itu ya Ibu dan Bapak. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Kalau tadi hanya 2 bilangan, kalau sekarang 3 bilangan. Jadi KPK dari 8, 12, dan 18. Nah, ini karena bilangannya cukup besar, 12 dan 18, jika dicari kelipatannya masing-masing tambah-tambahnya, takutnya nanti siswa-siswa kita salah menjumlahkan. Jadi sebaiknya kita menggunakan pohon faktor saja ya Ibu dan Bapak. Nah, 8 berarti
dibagi 2 ya, hasilnya 4, kemudian 4 dibagi 2, hasilnya 2. Nah, untuk 12 dibagi 2, hasilnya 6, 6 dibagi 2, hasilnya 3. Untuk 18 dibagi 2, hasilnya 9, karena ini ganjil langsung kita bagi 3, hasilnya 3. Untuk 8, 2 dikali, ini ada 3 ya, 2-nya berarti 8 sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian untuk 12, 2 pangkat 2-nya ada 2 ya, 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian untuk 18, 2 dikali 3 pangkat 3-nya ada 2 ya, 3 pangkat 2. Nah, untuk menentukan KPK dari 8, 12, dan 18 Ibu dan Bapak, kita harus melihat bilangan yang samanya di sini yang mana, kemudian diambilnya yang mempunyai pangkat terbesar. Berarti ini 2 sama ya, semua berarti diambil yang 2 pangkat 3. Kemudian yang 3, kita lihat yang terbesarnya adalah yang 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 8 dikali 3 pangkat 2 9. 8 dikali 9 72 ya. Jadi KPK dari 8, 12, dan 18 adalah 72. Jawabannya yang C. Soal nomor 16. Damar pergi ke perpustakaan 5 hari sekali dan Putri pergi ke perpustakaan 3 hari sekali. Jika hari ini mereka bersama-sama ke perpustakaan, berapa hari lagi mereka akan bersama kembali? Nah, soal ini Ibu dan Bapak merupakan aplikasi KPK dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang harus kita garis bawahi, Damar ke perpustakaan 5 hari sekali, Putri ke perpustakaannya 3 hari sekali. Artinya kita diminta untuk mencari KPK dari 5 dan 3, atau dibalik ya, KPK 3 dan 5 berapa. Nah, karena 3 dan 5 itu merupakan bilangan prima yang hanya bisa dikalikan dengan bilangan itu sendiri, jadi untuk mencari KPK-nya kita bisa langsung dengan mengalikan keduanya. 3 dikali 5 sama dengan 15. Jawabannya yang C. Atau untuk memastikan, kita cari saja satu-satu. Kelipatan dari 3, 6, 9, kemudian 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, kita langsung ketemu ya kelipatan pertama yang samanya di 15. Jadi jawabannya KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Artinya berapa hari lagi mereka akan bersama kembali? Jadi 15 hari lagi. Baik Ibu dan Bapak, sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Pembulatan dari pengukuran berat 1998 gram adalah, nah ini dibulatkan ya, 1998 gram. Nah, secara logika kita bisa langsung mencoret pilihan A dan B. Kenapa? Karena satuannya masih sama gram gitu, dan
lebih kecil dibandingkan yang ditanyakan. Yang pertama 10 gram, yang B 20 gram. Nah, sekarang 1998 gram jika dibulatkan ini menjadi 2000 gram. Gitu. Nah, kita tahu 1 kilogram itu 1000 gram. Berarti kalau 2000 gram itu berapa kilo? Jadi tinggal 2000 dibagi 1000. Hasilnya nolnya coret. Jadi 2 kilogram. Jawabannya yang D. Nomor 18. Panjang meja 2,7 meter dibulatkan menjadi, nah ini masih pembulatan ya Ibu dan Bapak. Nah, tapi di sini satuannya masih sama antara di soal dengan yang jawaban. Di pilihan jawabannya ya, meter. Nah, ini bisa kita jawab, kita bisa selesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama, kita buat garis bilangan. 2,7 tentu saja berada di antara 2 dan 3. Nah, di sini kita buat per 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita tempatkan Ibu dan Bapak posisi 2,7 itu berarti ada di sini. 2,7. Nah, dari garis bilangan ini sudah bisa kita lihat kan 2,7 itu lebih dekat ke 3 atau lebih dekat ke 2. Ternyata lebih dekat ke 3 sehingga 2,7 meter dibulatkan ke 3 meter. Jadi jawabannya yang C. Cara yang keduanya, kita tahu atau Ibu dan Bapak mungkin sudah mengajarkan ke siswanya kesepakatan ya. Ada kesepakatan yang pertama, apabila bilangan pecahannya kurang dari 0,5 maka dilakukan pembulatan ke bawah. Nah, yang kedua, apabila bilangan pecahannya lebih dari atau sama dengan 0,5 maka dilakukan pembulatan ke atas. Nah, kita lihat kembali ke soal ya. 2,7 berarti bilangan pecahannya 0,7. Ini lebih besar dari 0,5. Berarti dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas ditambah 1. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lanjut ke soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Ada 4 bangun datar,
Kemudian yang merupakan segi banyak adalah A dan B dan C dan D, B dan D. Nah, untuk menentukan segi banyak, atau kita lihat dulu pengertian dari segi banyak itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh ruas garis. Nah, artinya untuk menentukan bangun datar segi banyak, kita menghitung ruas garis dari masing-masing bangun datar ini. Nah, untuk yang A ini hanya satu ya. Berarti yang A itu 1 ruas garisnya. Kemudian yang B kita hitung. Ini 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Berarti yang B ada 5. Kemudian yang C 1, 2, 3, 4 ya. Yang C ada 4. Kemudian yang D ada berapa? 1, kemudian 2. Berarti yang D ada 2. Jadi yang merupakan segi banyak adalah yang B dan C. Jawabannya yang B. Baik Ibu dan Bapak, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pilihan ganda. Perhatikan gambar berikut. Ada berapa segitiga yang terbentuk pada gambar di atas? Nah, kita hitung ya. Satu-satu Ibu dan Bapak. 1, 1. Pakai warna yang berbeda ya, biar terlihat. Kemudian nih 2. Kemudian ini ya 3. Kemudian ini ya 4. Kemudian ini ya, yang bagian ini 5 di luar aja. Kemudian sebelahnya yang ini 6. Kemudian tadi yang ini, nah yang ini, yang ungu ini ya 7. Kemudian satu lagi adalah yang sehadapan dengan yang ungu, yang ini ya. Nah, sehadapan dengan yang ungu ini 8. Nah, jadi ada berapa segitiga yang terbentuk pada gambar di atas? Jawabannya adalah 8. Yang C. Sekarang kita lanjut ke bentuk soal uraian. Soal nomor 1. Ibu mempunyai persediaan 2/3 kg mentega. Lalu ibu memakainya untuk membuat roti 1/3 kg.
Kemudian ibu membeli lagi untuk persediaan mentega sebanyak 1/4 kg. Berapa mentega yang dimiliki ibu sekarang? Nah, berarti di sini kata kuncinya persediaan 2/3 kg. 2/3. Kemudian memakainya untuk membuat roti 1/3 kg, karena memakainya berarti dikurangi 1/3. Nah, kemudian ibu membeli lagi untuk persediaan. Untuk persediaan sebanyak 1/4 kg, berarti ditambah 1/4 sama dengan, untuk menjawab soal ini berarti kita harus menyamakan dulu penyebutnya. 12 ya. 12 dibagi 3 4, 4 dikali 2 8. Kemudian 12 dibagi 3 4 dikali 1 4 ditambah 12 dibagi 4 3, 3 kali 1 3. Jadi 8 dikurangi 4, 4 ditambah 3 7/12. Jadi mentega yang dimiliki ibu adalah 7/12 kg. Soal nomor 2. Dita memiliki sebanyak 12 kotak pensil. Setiap kotak berisi 36 batang pensil. Pada hari ulang tahunnya, ia membagikan pensil tersebut kepada 27 temannya. Berapa banyak pensil yang diterima setiap temannya? Nah, di sini ya, Dita punya 12 kotak pensil. Berarti 12. Setiap kotak berisi 36 batang. Berarti 12 dikali 36. Kemudian pada hari ulang tahunnya dibagikan ke 27 temannya. Dibagikan ya, berarti dibagi 27. Nah, kalimat matematikanya jadi seperti ini ya. 12 dikali 36 dibagi 27 sama dengan titik-titik. Nah, baru kita selesaikan. Kita selesaikan dulu yang perkaliannya ya. 12 dikali 36. 6 dikali 2, 12, 12 1, 6 kali 1, 6, 7, 3 dikali 2, 16, 3 dikali 1, 3. Tambah 2, 7 tambah 6, 12, 3, kesini 1, 1 tambah 3, 4. Jadi ini 432 dibagi 27. 432 dibagi 27. Nah, kali 1 ya, karena kalau kali 2 udah 5. 27. Kurangi ya, turun 2. 13 dikurangi 7, 6. 3 dikurangi 2, 1. 162. Nah, sekarang 7 kali berapa yang ujungnya 2? Berarti 7 dikali 6. Coba ya, 27 dikali 6. 6 dikali 7, 42. 2, 4. 6 dikali 2, 12. 12 tambah 4, 16. Pas ya. Jadi 6 dikali 27, 162. Habis ya. Jadi 432 dibagi 27 sama dengan 16. Artinya pensil yang diterima setiap temannya adalah 16
batang pensil. Ini ya jawabannya Ibu dan Bapak. Selanjutnya soal nomor 3. Di toko makmur tersedia 12 karung beras yang sama berat dengan total berat 780 kg. Toko tersebut menerima stok beras 520 kg beras. Berapa karung stok beras di toko makmur sekarang? Nah, di sini kata kuncinya tersedia 12 karung beras dengan total berat 780 kg. Kemudian menerima stok beras sebanyak 520 kg beras. Nah, artinya di sini 780 kg itu total dari 12. Berarti untuk mencari berat satu karung 780 dibagi dengan 12. Itu hasilnya adalah 65 kg. Nah, kemudian total seluruh beras berarti yang ini ya 780 kg ditambah yang ini 520. Jadi sama dengan 780 ditambah 520. 0 ditambah 1 8 1300 kg. Nah, yang ditanya berapa karung? Nah, tadi kita udah tahu bahwa satu karung itu isinya 65 kg. Berarti total ini 1300 dibagi 65. Jadi jawabannya 1300 dibagi 65. Coba kita kali 2 ya. 65 kali 2. 0, 21, 2 kali 6, 12, 13. Ya langsung ya, dapat 130. Ini karena bersisa 01, tambahkan ke sini 0, 1. Nah, jadi hasilnya adalah 20 karung. Lanjut ke soal nomor 4. EPB dari 15 dan 45 adalah, kita cari saja dengan menggunakan pohon faktor. 15 karena ganjil berarti dibagi 3 ya. 15 bagi 3 5. Kemudian 45 karena ganjil tapi tidak bisa dibagi dengan penjumlahan bilangannya, jadi langsung dibagi 5 ya. 9, kemudian 9, 3, 3. Jadi faktor dari 15 itu 3 dikali 5, kemudian faktor dari 45 adalah 5 dikali 3, ada 2 ya, 3 pangkat 2. Nah, karena yang ditanya EPB, PB dari 15 dan 45, berarti cari yang sama bilangannya. 3 ada di dua-duanya, yang paling kecil adalah 3 pangkat 1 ya, dikali 5 juga sama ada di dua-duanya, berarti 3 dikali 5 hasilnya 15. Artinya EPB dari 15 dan 45 adalah 15. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Faktorisasi bilangan prima dari bilangan 24 adalah, nah ini kita tinggal mencari pohon faktornya ya Ibu dan Bapak. 24 karena bilangan genap berarti dibagi 2,
2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Kemudian 12 juga bilangan genap, masih bisa kita bagi 2, hasilnya 6. Kemudian 6 juga masih bilangan genap, kita bagi 2, hasilnya 3. Jadi faktorisasi bilangan prima dari bilangan 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. 2-nya ada 3 ya. Seperti itu Ibu dan Bapak. Lanjut ke soal nomor 6. Tentukan KPK dari 16 dan 50 dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, di sini yang diminta adalah menggunakan faktorisasi prima. Artinya ini harus menggunakan pohon faktor untuk mencari bilangan 16 dan 50-nya. Pohon faktor dari 16, ini bilangan genap ya. Jadi dibagi 2, 8. Kemudian 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian yang 50-nya ini juga bilangan genap, dibagi 2 hasilnya 25. Nah, ini langsung kita bagi 5 saja ya, karena tidak bisa dibagi 3. 5 hasilnya 5. Jadi untuk 16 2 pangkat 1 2 3 4. 2 pangkat 4. Kemudian untuk 50-nya 2 dikali 5 pangkat 2, karena ada 2 ya. Sehingga KPK dari 16 dan 50 adalah, kalau KPK adalah semua bilangan yang muncul dan bilangan yang sama dengan pangkat yang paling tinggi. Berarti 2-nya 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Nah, karena menggunakan faktorisasi prima, jadi hasilnya sudah sampai di sini ya, Ibu dan Bapak. 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Nomor 7. Tentukan EPB dari 6 dan 8 dengan cara mengambil faktor yang sama. Nah, ini karena angkanya kecil, jadi kita bisa menggunakan dengan mencari faktor dari masing-masing bilangan. Nah, 6 itu sama dengan 1 dikali 6 atau 2 dikali 3. 8 sama dengan 1 dikali 8 atau 2 dikali 4. Seperti itu, sehingga faktor dari 6 sama dengan ini dulu ya. Dari yang terkecil dulu, 1, 2, 3, 6. Nah, untuk faktor dari 8 berarti 1, 2, 4, 8. Nah, artinya faktor persekutuannya, atau kita singkat aja ya, EP 6,8. Yang ini ya 1, kemudian yang samanya 2. Udah tidak ada lagi ya, sehingga EPB dari 6,8 sama dengan yang paling besar 2. Jawabannya EPB dari 6,8 adalah 2. Lanjut ke soal nomor 8. Di sebuah terminal bus jurusan A diberangkatkan setiap 5 menit sekali dan bus jurusan B diberangkatkan setiap 10 menit sekali.
Jika pada pukul 6.40 kedua bus jurusan A dan B diberangkatkan bersama-sama, pukul berapa kedua jurusan bus itu diberangkatkan bersama-sama lagi? Nah, ini Ibu dan Bapak soal aplikasi untuk KPK dalam kehidupan sehari-hari. Kata kuncinya di sini ya, bus A itu berangkat setiap 5 menit sekali. Jadi bus A itu berangkat setiap 5 menit sekali. Kemudian bus B berangkat setiap 10 menit sekali. Berarti bus B setiap 10 menit sekali. Nah, berarti kita harus cari KPK dari 5 dan 10. KPK dari 5 dan 10. Seperti itu ya. Nah, kita pakai tabel faktorisasi prima ya. Biar cepat ketemu. Faktorisasi prima. Kita tuliskan di sini 5, di sini 10. Karena dua-duanya bisa dibagi 5, kita langsung 5. 5 bagi 5 1, 5 bagi 10 2. Nah, KPK itu dari sini ke sini hasilnya. Jadi KPK dari 5 dan 10 adalah 5 ini ya dikali ini 1 dikali ini 2. Jadi 5 dikali 1 5 dikali 2 10. Jadi KPK 5 10 adalah 10. Nah, kita baca lagi. Jika pada pukul 06.40 kedua bus jurusan A dan B diberangkatkan bersama-sama, pukul berapa kedua jurusan bus itu diberangkatkan bersama-sama lagi? Jadi tinggal 06.40 ditambah 10 ya. Sama dengan 06.50. Jadi kedua bus diberangkatkan bersama-sama lagi pada pukul 6.50. Baik Ibu dan Bapak, kita masuk ke soal nomor 9. Berarti anal 56.800 gram. Bulatkan dalam bentuk kilogram. Nah, berarti ini 56.800 gram. Diubah dulu ke kilogram. Tadi 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Sehingga 56.800 dibagi 1000. Ya, habis ya. Ini masih ada nolnya, berarti 56,8 kilogram. Nah, karena ditanyakannya pembulatan, kembali lagi ke yang tadi sudah dijelaskan untuk di pilihan ganda. Mudahnya dengan membuat garis bilangan. 56,8 itu berarti di antara 56 dan 57. Kita buat 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, berarti 56,8 itu posisinya ada di 1 2 3 4 5 6 7 8. 56,8. Nah, sudah terlihat 56,8 itu lebih dekat ke 57. Jadi 56,8 dibulatkan menjadi 57 kg. Nih jawabannya ya, Ibu dan Bapak.
Soal terakhir ya Ibu dan Bapak. Perhatikan gambar bangun datar di bawah ini. Sebutkan bangun datar yang menyusun gambar di atas. Ini jelas ya? Tersusun oleh dua bangun datar ya. Yang pertama yang ini, kemudian yang kedua yang ini. Nah, yang pertama adalah segitiga, yang kedua adalah persegi. Sekian Ibu dan Bapak untuk pembahasan soal kali ini. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Salam sehat. Bagaimana Bapak dan Ibu pembahasan soalnya? Mudah kan untuk diajarkan kembali? Sekarang Bapak dan Ibu pasti lebih yakin kan untuk mengajarkannya? Dan juga supaya Bapak dan Ibu selalu yakin untuk mengajarkan materi-materi lainnya, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. Maka dari itu, jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Dan juga bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti pelatihan, silakan hubungi narahubung kami di bawah ini ya. Nantikan kami di video selanjutnya. Salam sehat.